Halo sahabat Weekly, pada tanggal 1 September tahun 2016, sekitar pukul 11 malam, Greg Mulvihill dan Jason Kovac diserang seseorang di jalan setapak kawasan Avenida Soledad yang berada di pinggiran kota Carlsbad. Beruntung, keduanya selamat setelah menjauh dari lokasi, meskipun Greg sempat menjalani perawatan di ruang operasi. Apa yang sebenarnya terjadi? Diana Lovejoy bertemu dengan Greg Mulvihill di sebuah situs perjodohan online pada tahun 2005. Keduanya menemukan kecocokan dan akhirnya menikah pada tahun 2007. Pasangan pengantin baru itu kemudian pindah ke kota kecil Carlsbad yang berada di San Diego, California. Diana sempat mengalami 8 kali keguguran sebelum akhirnya melahirkan seorang putra di usia 5 tahun pernikahan mereka. Bahtera rumah tangga itu mengalami banyak sekali tekanan sejak awal hingga putra mereka lahir, dan semakin parah saat Greg kehilangan pekerjaannya dan menganggur. Hal itu membuat Diana menjadi satu-satunya yang menghidupi Greg dan putranya dari penghasilan sebagai instruktur fitness serta channel memasak di YouTube. Semua dilakukan oleh Diana sembari merawat putranya. Diana merasa sangat kelelahan dan tertekan menanggung semuanya sendirian. Hubungannya dengan Greg juga semakin buruk, meski keduanya sempat menjalani konseling pernikahan. Diana menyerah dan mengajukan perceraian pada bulan Juni tahun 2014. Pengadilan memutuskan rumah mereka di Carlsbad menjadi harta gonogini dan harus dibagi dua, sehingga Diana harus membayar Greg sebesar $120.000 sebagai gantinya. Sedangkan hak asuh atas putra mereka sepenuhnya jatuh ke tangan Diana, sementara Greg mendapat hak berkunjung selama beberapa jam di dalam pengawasan seorang petugas sosial. Saat itu, Greg merasa diperlakukan tidak adil. Sebagai ayah, dia harusnya berhak secara bebas mengunjungi putranya. Greg kemudian mengajukan banding dan menuntut hak asuh bersama ke pengadilan. Tak lama setelah itu, terjadi keanehan ketika Greg mendadak dilarang mengunjungi serta mendekati Diana dan putranya, karena mantan istrinya telah melaporkannya kepada pihak kepolisian bahwa dia telah melakukan tindakan tidak senonoh pada dirinya dan putra mereka. Penyelidikan pun dijalankan untuk membuktikan tuduhan Diana tersebut. Greg diharuskan menjalani serangkaian tes serta konseling, dan pada akhirnya terbukti semua yang dituduhkan oleh Diana kepada Greg tidak benar. Setelah itu, pada November tahun 2015, hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan hak asuh bersama yang diajukan oleh Greg. Hakim juga mewajibkan Diana yang memiliki penghasilan lebih besar dari Greg untuk membayar tunjangan anak sebesar $100 setiap bulan. Pada Juni tahun 2016, akhirnya Diana dan Greg resmi bercerai. Bukannya senang, Diana merasa sangat kesal dan kecewa. Dia bukan hanya kehilangan hak asuh penuh atas putranya, tetapi diwajibkan membayar tunjangan anak dan $120.000 kepada Greg. Diana kemudian mendatangi sekolah menembak dan mulai berlatih di sana. Walden McDavid, seorang mantan marinir, menjadi instruktur Diana. Saat itu Diana tahu Walden yang mantan tentara memiliki jiwa heroik, ingin selalu membela kebenaran dan melindungi yang lemah. Hal itu bisa menjadi solusi bagi masalah yang sedang dihadapinya dengan Greg, mantan suaminya. Diana kemudian mulai melancarkan jurus manipulatifnya pada instruktur itu dengan menceritakan kisah sedih kehidupannya akibat mantannya yang jahat dan mata duitan. Kepada Walden, Diana mengaku Greg sudah melakukan tindakan tak senonoh padanya dan kepada putranya. Selain itu, Diana harus membayar sejumlah besar uang sebagai harta gonogini. Belum lagi dia kehilangan hak asuh penuh atas putranya.
Dan juga Diana harus membayar semua tunjangan anak kepada Greg setiap bulan hingga putranya itu dewasa. Mendengar semua itu, tentu saja Walden jadi prihatin dan sedih. Dan seperti dugaan Diana, Walden langsung memihak dirinya yang dianggap teraniaya oleh mantan suaminya. Sejak itu hubungan Diana dan Walden jadi semakin dekat. Bahkan bisa dikatakan terlalu dekat hingga sampai ke ranjang. Saat itu Diana tahu Walden sudah berada dalam kendalinya. Diana berpikir bila Greg mendadak raib maka menghilang juga semua masalahnya. Walden tidak semahal harta gono gini ratusan ribu dolar yang harus dibayarkan Diana kepada Greg. Cukup beberapa ribu saja dan Walden akan membantunya melenyapkan semua masalahnya. Awalnya, polisi mengira insiden yang menimpa Greg dan Jason pada malam tanggal 1 September tahun 2016 adalah serangan random yang dilakukan oleh seseorang dengan gangguan jiwa. Namun dugaan polisi berubah setelah Greg mengatakan ada seorang pria misterius yang menghubunginya sebelum insiden terjadi. Pria itu mengatakan dia memiliki semua dokumen yang dapat menguntungkan posisi Greg dalam proses perceraian dengan istrinya Diana Lovejoy di pengadilan. Pria itu berniat memberikan semua dokumen tersebut kepada Greg secara gratis. Dia hanya perlu datang ke lokasi Jalan Setapak Avenida Soledad malam nanti pukul 11. Namun, saat Greg dan Jason tiba di lokasi yang disebutkan oleh si pria misterius, mereka tidak menemukan dokumen seperti yang dijanjikan, malahan diserang oleh seseorang. Saat itu polisi tahu insiden yang menimpa Greg dan Jason tidak terjadi secara random dan ada dalang di baliknya. Di lokasi kejadian, tim forensik menemukan sebuah handuk yang kemudian dikenali sebagai handuk kesayangan milik putra Diana dan Greg. Handuk itu tampak kotor, seperti habis dipakai seseorang untuk membersihkan diri setelah BAB. Dari pelacakan histri telepon, terungkap bahwa pria misterius yang menghubungi Greg menggunakan burner phone atau ponsel sekali pakai. Berkat kecanggihan teknologi forensik di Amerika, ditemukan di mana pria itu membeli ponsel tersebut. Polisi segera memeriksa rekaman kamera CCTV yang terpasang di area toko tempat burner phone itu dibeli dan dalam salah satu rekaman mereka melihat siapa pembeli ponsel itu. Dia adalah tak lain dan tak bukan Diana Lovejoy, mantan istri Greg Mulvihill. Diana langsung ditangkap dan diinterogasi, dan sekitar seminggu setelah kejadian, tepatnya pada tanggal 8 September tahun 2016, Walden juga ditangkap. Keduanya tentu menyangkali semuanya dalam interogasi. Namun tak lama dari hasil uji DNA terungkap bahwa DNA pada kotoran yang ada di handuk yang ditinggalkan pelaku di lokasi identik dengan Walden McDavid. Sedangkan Diana akhirnya menyerah setelah mengetahui polisi memiliki bukti rekaman CCTV saat dirinya membeli ponsel sekali pakai untuk Walden. Diana mengaku membeli ponsel tersebut 2 minggu sebelum kejadian dan memberikannya kepada Walden di malam kejadian saat Diana menjemput pria itu dan mengantarkannya ke Jalan Setapak Avenida Soledad. Menggunakan ponsel itu, Walden menghubungi Greg sekitar pukul 10 lewat dan meminta pria itu untuk datang ke Jalan Setapak Avenida Soledad. Meski demikian, Walden dan Diana tetap mengaku sama sekali tidak berencana menyakiti Greg. Malam itu, mereka hanya ingin menakut-nakuti Greg. Banyak bukti dan kesaksian yang mengarah kepada Diana dan Walden sebagai pelaku, membuat para juri mudah dalam mengambil keputusan atas keduanya. Seorang bibi Diana bahkan bersaksi di persidangan bahwa Diana pernah memintanya untuk mencarikan seseorang yang dapat mengakhiri sumber masalahnya setahun sebelum tragedi terjadi.
Malam itu, pernyataan Diana sempat didengar oleh seorang jaksa yang duduk tak jauh dari meja mereka. Pembelaan pengacara Diana dan Walden juga dinilai sama sekali tidak meyakinkan para juri, hingga mereka menyatakan Diana Lovejoy dan Walden bersalah. Diana diyakini sebagai dalang di balik insiden itu, sedangkan Walden hanya eksekutornya. Saat pernyataan bersalah dibacakan, Diana sempat kehilangan kesadarannya di ruang sidang. Dia menatap tak percaya ke arah pengacaranya, kemudian tubuhnya lunglai ke atas meja. Pose Diana itu sempat viral di internet. Pada bulan Oktober tahun 2017, Diana Lovejoy dijatuhi hukuman 26 tahun penjara hingga seumur hidup. Mantan istri Greg itu baru bisa bebas setelah menginjak usia 70 tahunan. Sedangkan Walden McDavid, si mantan marinir yang sok jadi pahlawan, dijatuhi hukuman 50 tahun hingga seumur hidup. Walden baru bisa bebas saat dirinya menginjak usia 100 tahunan. Craig Mulvihill akhirnya mendapatkan hak asuh penuh atas putranya. Para ahli yang sempat menganalisa Craig menganggap pria itu memang lebih layak untuk mengasuh seorang anak dibanding Diana. Belakangan publik mulai sadar sekitar setahun sebelum bertemu Diana, tepatnya pada tahun 2013, Walden McDavid pernah tampil dalam sebuah interview di TV nasional saat mendampingi seorang wanita lain dalam kasus serupa seperti Diana. Bagaimana menurut kalian? Apakah dari awal Diana memang sengaja mencari Walden McDavid? Itulah akhir dari kasus hari ini. Stay safe, stay healthy, and see you in the next case. Terima kasih.